Para penonton sekalian, kita lanjutkan untuk penampilan berikutnya. Nomor urut 5, persembahan kelas 12 LPKC 2, sebuah cerita legenda Ande-Ande Lumut, dengan sutradara Fadilah Cinta, Benny, penulis naskah, penata musik Eka dan Tessa, editor Oriza dan Zaki, narator serta penulis naskah Angelita Sonda, MUA Ulfi, dan wali kelas Ibu Dia Purwati. Selamat menyaksikan. Hai manis, kau tidak akan bisa melewati semua ini. Selamat siang semuanya. Kami dari 12 FPKC 2 akan mempersembahkan peta seni yang berjudul Ande-Ande Lumut. Sebelum kami memulai pentas kami, izinkan kami memperkenalkan para pemain seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. David Setiawan Lordi sebagai Panji Asmoro Bangun dan Ande-Ande Lumut. Stefani Rosalina sebagai Putri Dewi Sekartaji dan Lenting Kuning. Yusnia Ilmalia sebagai Lenting Merah. Zahra Katia sebagai Lenting Hijau. Fadilah Cinta sebagai Kelenting Biru. Berlin Alia sebagai Nyai Intan. Dan Nabila Aprilia sebagai Wolondo. Dan mari kita saksikan penampilan 12 LPKC 2 berjudul Ande-Ande Lumut. Alkisah, hiduplah seorang pangeran berparas tampan dan menawan bernama Ande-Ande Lumut sedang mencari istri. Lalu ia mengumumkan sayembara untuk menemukan istrinya. Di sisi lain, hiduplah perempuan bernama Kelenting Kuning. Sayembara yang dibuat oleh Ande-Ande Lumut. Ia teringat oleh masa lalunya dan mengingat sosok pangeran itu. Ada apa sebenarnya? Apa hubungan antara Ande-Ande Lumut dan Kelenting Kuning? Once upon a time, there lived a handsome and charming prince named Ande-Ande Lumut. He was looking for a wife, so he announced a contest to find his soulmate. On the other side, there lived a woman named Kelenting Kuning, who heard about
this contest meant about Ande Lumut. Memo is hopeful of the past, is superb, and Siliko this video of the fight. What is going on? What is this connection between Ande Lumut and Geni Kuning? Dikisahkan di daerah Jawa Timur berdirilah dua kerajaan kembar bernama Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayanegara. Menurut cerita, dahulunya kedua kerajaan tersebut berada dalam satu wilayah yang bernama Kahuripan. Sesuai dengan pesan Air Langga sebelum meninggal, kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui suatu ikatan pernikahan dan telah disepakati akan menikahkan putra Jayanegara dan putri Jayanrana yang bernama Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Pada suatu ketika, Kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh.
Di saat pertempuran sengit berlangsung, Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menutupi identitasnya, ia menyamar sebagai gadis kampung dan diangkat oleh seorang janda kaya raya bernama Nyai Intan. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diberi nama Kleting Kuning. Baik, silakan masuk. Saya akan memperkenalkan tiga anak saya. Saya memiliki tiga gadis. Yang pertama bernama Kleting Merah, yang kedua bernama Kleting Hijau, dan anak ketiga saya bernama Kleting Biru. Kamu harus mau melakukan semua pekerjaan yang ada di rumah ini. Baik, Bu. Silakan kerjakan sekarang juga. Di rumah Nyai Intan, Kleting Kuning selalu disuruh mengerjakan pekerjaan rumah. Kleting Kuning, kamu di mana Kleting Kuning? Kleting Kuning, dari tadi kerjanya cuma nyapu sama nyanyi aja. Tadi kan Kak, Kuning sudah menyapu dan mencuci baju. Lagian, bukan mata yang kamu bisa cuma lupa. Sementara itu, di kerajaan Jenggala, Panji Asmorobangun bersama pasukannya berhasil memukul mundur pasukan musuh. Namun, ia sangat sedih karena istrinya telah pergi meninggalkan istana Jenggala dan tidak diketahui keberadaannya. Kenapa aku tidak rasa mana Dewi Sekartaji pergi? Apa perlu kami membantu mencarikan istri pangeran? Iya, tapi saya turut ikut mencarinya ya. Jika tahu pangeran. Namun, sebelum itu, Pangeran Asmorobangun telah memerintahkan pengawalnya yang lain untuk mencari di mana keberadaan Sekartaji istrinya. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di pendopo istana, datanglah seorang pengawalnya untuk menyampaikan sebuah berita. Jika tahu pangeran, hamba kan kabar gembira untuk pangeran. Apakah kamu mengetahui keberadaan istriku? Ampun pangeran, hambanya ingin menemukan gadis yang mirip seperti istri pangeran. Namun gadis itu bekerja pada janda kaya raya. Baiklah, mari kita temui gadis yang mirip seperti istriku. Besok pagi berangkat ke sana ya. Jika tahu pangeran. Keesokan harinya, Pangeran Asmorobangun bersama pengawalnya berangkat ke desa Dadapan.
Pangeran Asmarobangun bersama pengawalnya berangkat ke desa Dadapan. Desa Dadapan yang berada di dekat Sungai Bengawan Solo. Desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggal Kelending Kuning. Di desa itu, Panji Asmarobangun menyamar dengan nama Ande Lumut dan menumpang di rumah janda tua bernama Mbok Rondo. Terima kasih si Bo telah mengizinkan saya untuk tinggal di rumah ini. Tidak apa-apa. Kok malah senang ada yang namanya Simbo di sini. Simbo ingin tanya, siapa Anggara-Anggara ini dan tujuan ke sini untuk apa? Karena Bo, dan di sini kami ada tujuan lain. Begini Bo, tujuan lainnya. Saya ingin mencari istri saya yang menderita. Kata Joko, dia dari seberang desa dan tinggal di rumah janda kaya raya. Lantas bagaimana Anggara ingin menemukan istri Anggara ini? Saya akan melakukan saya barang Bo. Mungkin ibu saya mau ikut. Setelah besok Simbo akan membuatkan warung-warung. Joko, tolong besok bantu Simbo untuk menyebarkan warung-warung itu ya. Ini Bo. Keesokan harinya, Joko membagikan selembaran waro-waro di pasar dan kebetulan adanya hitam, lebih merah, hijau, dan biru di pasar tersebut. Mereka pun menghampiri kerumunan yang ada. Bo, cadapan. Woro-woro. Habis ini akan diadakan sayembara untuk mencari istri muda Mbok Rondo. Woro-woro. Hari ini akan Wah, ibu saya hasilnya sayembara ini, Bu. Sayembara apa itu? Wah, ibu aku juga harus ikut. Mungkin aja aku bisa terpilih jadi istrinya dan dunia keren banget. Apa sih? Ayo dong. Gimana mau tahu kan? Sudah kalian ini malah bertengkar. Kalau kalian mau ikut sayembara, mari kita pulang saja untuk bersiap. Bu, ibu tunggu dong. Buruan, mari kita pulang. Setelah mendengar woro-woro sayembara itu, Nyai Intan, Kelending merah, hijau, biru pun pulang ke rumah untuk menyiapkan pakaian dan perhiasan demi untuk bertemu dengan Ande Lumut. Aku harus lagi yang paling cakep di sayembara ini. Allah, pastinya aku yang dipilih Anggara Lumut karena aku yang paling muda di sini. Sudah, diam. Kalian ini malah bertengkar. Gak di rumah, gak di pasar, berantem mulu. Malu-maluin. Kalau kalian mau ikut sayembara, pergi saja. Ibu mau tidur. Sementara di dapur, Kelending kuning mendengar percakapan Kelending hijau, merah, dan biru. Dia menginginkan untuk mengikuti sayembara tersebut. Kelending kuning mempunyai firasat jika Ande Lumut adalah suaminya yang sedang mencari dirinya. Jangan kita samping. Emang kamu cewek dekil. Kamu tuh gak pantas tau ikut sayembara ini. Apa benar kak? Udah deh, gak usah kebanyakan nanya. Lalu kunci aja kan.
berpikir bagaimana caranya agar ia bisa mengikuti sayembara tersebut. Ia mempunyai ide, jika Nyai Intan sudah benar-benar tertidur, ia akan kabur dari rumah dan mengikuti sayembara tersebut. Setelah melalui perjalanan yang cukup lama, lenting merah, hijau, dan biru sampai di sebuah sungai yang mana sungai itu dijaga oleh seekor yuyu kakak raksasa. Mereka, gimana ini? Kita nggak bisa nyebrang dong. Kalau kita renang, kamu ngeluar dong udah aku. Siapa ini? Berbicara? Mau kemana nih? Masa iya sih kayak aku mau dari sama doang. Kalian tahu memberikan suka ini? Aku bisa bantu kok, asal kalian memenuhi persyaratan dari saya. Caranya apa sih? Aku yukakan yang sakti penjaga sungai ini yang baik hati. Kalian mencium aku akan membantu kalian untuk menyeberangi sungai ini. Gila loh, itu udah loh cantik ya masa iya sih? Tuh, cincin tau, cincin. Kalian yakin bakal dibantu menyeberangi sungai ini? Ya udah. Ya udah deh ya, kita mau beli surat kamu, tapi kamu harus nemenin kita tuh sama sama dia. Iya, kan gampang tinggal di aja. Ya udah deh. Mereka lalu mencium yuyu kakak dengan berat hati. Setelah itu, mereka sampai di seberang dan melanjutkan perjalanan mereka untuk mengikuti sayembara. Sementara itu, lenting kuning menuju sungai untuk mencuci pakaian. Di perjalanan menuju sungai, lenting kuning bertemu dengan bangau yang ukurannya sangat besar. Kamu kok bisa bicara? Kenapa? Terima kasih kamu. Setelah menerima cambuk tersebut, tanpa pikir panjang, lenting kuning langsung menuju sayembara. Di tengah perjalanan, ia menemukan sungai yang telah kakak-kakaknya lewati sebelumnya. Bagaimana aku bisa melewati sungai ini? Hai Nona Manis, Ah! jangan takut cantik, aku akan membantumu untuk menyeberangi sungai ini. Kenapa? Tapi kamu harus memenuhi persyaratan dari saya. Apa syaratnya? Kamu harus mencium aku dulu. Apa? Aku tidak akan menyamati suamiku dulu. Aku sudah memiliki suami. Bantulah aku untuk menyeberangi sungai ini. Untuk menemui suamiku di sayembara itu. Aku mohon. Kalau kamu tidak memenuhi persyaratan dari saya pun tidak akan memenuhi persyaratan darimu. Setelah keinginannya ditolak oleh yuyu kakak, lenting kuning tampak berpikir. Ia pun teringat pesan bangau. Tanpa pikir panjang, ia memencutkan petunjuknya ke tanah. Seketika, air sungai yang awalnya deras dan penuh arus tiba-tiba menjadi surut. Kamu ngapain sungaiku? Akan mengembalikan. Lenting kuning pun yuyu pun membantu lenting kuning menyeberangi sungai. Sungai ini sekarang bantulah dikembalikan air dan ada di sungai ini. Lenting kuning pun kembali memencutkan ke tanah dan air sungai pun kembali meluap. Terima kasih Yuyu telah menolongku.
Sesampainya di rumah Mbok Rondo Dadapan, Kunting Kuning bertemu dengan kakak-kakaknya. Kenapa sih dia kesini? Loh, ngapain kamu di sini? Kan sebenarnya kamu di rumah, nggak sini. Maafkan aku, Kak. Aku juga ingin mengikuti sayembara ini. Alah, biarin aja, Kak. Palingan ada Lubut juga nggak mau dong, ya. Iya, Mbak. Saya mau ikut sayembara ini. Mas Nandirutnya ada, Mbak. Saya kunting merah, Mbak. Bukan ini Mbok yang aku cari. Jadi Lubut tidak perlu tidak saat tahu diri. Baiklah, ayo saya batalkan. Dari Lubut, kenalkan dia adalah Bukan ini Mbok yang aku cari. Maaf ya dok, kamu tidak dipilih oleh dari Lubut. Lantas wanita seperti apa sih yang dia cari? Kan aku sudah bilang, kalian itu gak bakal dipilih sama Mas Aya Belu. Coba Mbak kenalin saya ke Kang Mas Aya Belu. Siapa tahu Kang Mas Aya Belu manggil aku. Saya Tuan Mbak. Baiklah, ayo coba katakan. Bukan ini Mbok yang aku cari. Maaf ya dok, ada yang tidak memilihmu. Kalau kakak tidak memilih di antara kami, lantas kakak memilih siapa? Iya pasti. Iya, itu juga sih dong. Matakanku bertemu dengan kamu ada di Lubuk. Karena memilih Mbok. Kau yakin dok? Baiklah, ayo coba katakan. Sosok, makanya ada di sini saya. Hah? Istriku? Cinta, ini dari kata yang aku cari selama ini. Cinta, ini mas bajuku. Saya adalah pangeran Asmar yang menyamar menjadi Raja Lubut. Maaf telah. Pangeran, Ya ampun, Dek. Ternyata kamu pangeran. Lantas kamu gagal dan ganteng seperti ini. Simba merestui kalian. Semoga kalian bahagia ya. Biru.
Beri aplaus yang meriah untuk kelas 12 LPKC 2 dengan membawakan cerita legenda Ande-Ande Lumut. Dimohon untuk Ibu. Terima kasih telah menyaksikan persembahan dari kelas 12 LPKC 2. Terima kasih. Bisa berfoto dulu, halo, bersama ibu-ibu guru produktif LPKC 2. Silakan. Persiapan untuk kelas 12 TKP 1. Silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu, guru pengajar. Suatu kehormatan bisa bersama Bu Linda. Mana Bu Linda? Ini Kak. Ya. Bapak Ibu ya, ini Bu Linda menyempatkan ikut bermain dengan ini. Menyempatkan Bu Linda bendahara untuk bermain Ande-Ande Lumut berbagai rondo. Mana lagi? Silakan berfoto dulu. Oke, sudah? Sudah? Oke, 3, 2, 1. Kali 3 ya. Kali 3 ya. 3, 2, 1. Kali 3 ya. 3, 2, 1.